Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi, dengan NIM 1922511068. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural dengan judul meningkatkan fahaman tentang pendidikan multikultural terhadap peserta didik. Sebelum melanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita sama-sama mendengarkan tentang apa itu pendidikan dan apa itu multikultural. Yang pertama, tentang pendidikan. Pendidikan merupakan proses perkembangan diri, pengubahan tata laku seseorang, juga sekelompok orang dalam usaha untuk pembentukan karakter, psikologis, emosional, lewat pelajaran-pelajaran yang diterima, yang mana dengan pendidikan mereka dapat dilatih untuk menjadi manusia-manusia yang unggul. Karena pendidikan merupakan alternatif untuk memanusiakan manusia menjadi manusia yang berakal, berbudi, berilmu, berpengetahuan, sehingga menjadi manusia-manusia yang mampu hidup dalam kebersamaan di dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, multikultural. Multikultural secara bahasa, secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, beraneka, bermacam-macam, dan lain sebagainya. Sedangkan kultural berasal dari kata kulture yang bermakna budaya, tradisi, adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Sehingga multikultural dapat difahami dengan kebersamaan-kebersamaan budaya yang saling hidup berdampingan, atau perbedaan-perbedaan budaya yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Budaya itu sendiri dibagi atas dua macam. Yang pertama, bersifat konkret atau bisa dilihat, contohnya benda-benda yang dibikin oleh orang-orang di suatu daerah. Contohnya alat musik, kain adat, dan hasil karya-karya tangan lainnya. Yang kedua, bersifat abstrak yang tidak berwujud atau tidak terlihat. Contohnya seperti ide, gagasan, norma-norma, dan lain sebagainya. Sekian tentang pendidikan dan multikultural. Sekarang saya akan melanjuti tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pelajaran tentang kemanusiaan, tentang kehidupan manusia yang hidup bersama di dalam perbedaan. Pelajaran multikultural sangatlah penting untuk dibekalkan kepada peserta didik, yang mana pendidikan ini menindaklanjuti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan pendidikan ini, pendidikan multikultural ini mengajarkan sebuah filosofi kehidupan bersama ke dalam diri peserta didik,
tentang pengetahuan hidup bersama di dalam berbagai perbedaan untuk saling menghargai, menghormati berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya perbedaan agama, perbedaan budaya, suku, ras, sosial, dan juga ekonomi. Dari sekian banyaknya perbedaan-perbedaan di atas, alternatif yang bagus untuk menghindari konflik adalah tidak lain pengajaran, pengenalan pendidikan multikultural itu sendiri. Karena dengan adanya fahaman ini, maka peserta didik akan menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sebuah masyarakat dengan semestinya, menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Karena itu peserta didik dan generasi-generasi adalah sasaran yang tepat untuk disuapi pahaman ini, yang mana saat-saat sekarang ini tidak sedikit konflik-konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan kelompok agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Untuk itu, pendidikan multikultural perlu diterapkan kepada setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan juga SMA yang masih sangat minim di setiap daerah. Pendidikan multikultural merupakan proses pembangunan sumber daya peserta didik untuk memperoleh kemampuan-kemampuan sosial dan pengembangan individu. Lebih dari itu, pendidikan multikultural merupakan sebuah alternatif untuk lebih memahami dasar-dasar dari negara kita, negara Indonesia. Yang mana dasar dari negara kita ini menegaskan dalam sila-silanya, itu sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Dengan kedua dari 5 dasar negara kita ini bersifat kemanusiaan. Dalam hal ini, manusia yang mampu memahami dirinya, orang lain, dan juga lingkungan budaya. Pendidikan multikultural tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan yang melingkupinya. Untuk itu, pendidikan berbasis kultural ini berkonsekuensi pada pengasaan rasa, karsa, dan cipta. Rasa ialah yang mana mengasah intelektual pada peserta didik untuk bisa bersikap lebih baik, bersikap lebih baik, dapat berpendapat lebih baik, dan untuk bertanggapan yang baik begitu. Sedangkan karsa ialah untuk membekali kekuatan jiwa positif agar mampu berkehendak yang baik. Yang ketiga itu cipta. Cipta itu mengasah kemampuan untuk para peserta didik dapat mengembangkan bakat-bakat agar dapat menghasilkan hal-hal yang baru, berinovasi, dan lain sebagainya. Pendidikan multikultural merupakan jawaban bagi peserta didik di masa-masa yang mana di dalam masa tersebut ada kebersamaan yang berbalut perbedaan. Contohnya seperti Indonesia kita ini, yang mana hidup bersama namun dibaluti dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada.
pendidikan multikultural akan menjadi ideologi peserta didik yang menjadi sebuah pegangan untuk meningkatkan derajat peserta didik, juga jiwa kemanusiaan di dalam perbedaan, sehingga mereka bisa mengontroli diri mereka, sehingga menciptakan hal-hal yang harmonis, hal-hal yang diinginkan oleh Indonesia kita ini, yang mana saling menghargai antar perbedaan, antar suku, antar budaya, agama, dan lain sebagainya. Multikultural ini, generasi dan peserta didik, mereka adalah agen sosialisasi ke depannya. Maka bekal untuk Indonesia yang akan datang adalah penanaman benih-benih multikulturalisme pada setiap jenjang, tentang nilai-nilai pluralisme. Peserta didik harus memiliki fahaman tentang multikultural itu, karena tanpa pengetahuan pluralisme maka tidak menutup kemungkinan konflik atas nama agama, budaya, suku, ras, dan lain sebagainya akan terulang kembali. Seperti tahun-tahun yang lalu di Poso, di Ambon, pernah terjadi masalah-masalah antar budaya, agama, dan lain sebagainya. Untuk itu, selain itu, guru adalah sebagai pendidik yang dilihat dan dicontohi oleh anak-anak didik. Maka dari itu, tentunya juga harus berperan aktif dalam penanaman sikap pluralitas di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di sekolah, di masyarakat, itu guru-guru juga harus ikut serta dalam penunjukan sikap pluralisme multikultural kepada pendidik, kepada anak-anak didik begitu. Karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai perbedaan, dan dengan kondisi seperti ini akan mendorong terciptanya sebuah konsep yang bernama pendidikan multikultural. Fahaman multikultural menjadi fahaman dan juga sikap untuk para peserta didik kedepannya, untuk diharapkan dengan selalu meningkatkan jiwa toleransi dan menghindari sikap-sikap diskriminatif yang mana mereka menilai perbedaan-perbedaan itu, menilai dengan tidak sewajarnya. Contohnya mereka di dalam masyarakat itu mereka memilah-milah, membuat sebuah sekat antar agama, antar budaya. Oh iya, dia ini agama ini, dia ini daerah dari sini, dia ini orang ini, dia ini kulitnya begini. Maka untuk itu jiwa toleransi harus dimiliki oleh peserta didik. Karena peserta didik harus menyadari filosofi dari kulturalisme yang mampu mengimplementasikan ke dalam kehidupannya, ke dalam hidup bermasyarakat, di dalam rumah, di dalam sekolah, dan lain sebagainya. Peserta didik harus berjiwa kemanusiaan, sadar tentang kebersamaan yang ada dengan landasan jiwa toleransi yang kuat, jujur, menghargai. Untuk itu menjadi sebuah benih yang indah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar para peserta didik tidak menjadi tidak menjadi korban globalisasi sekarang, yang mana
sekarang ini banyak oknum-oknum yang ingin memecah belahkan keutuhan bangsa kita dengan cara memprovokasi kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, kelompok dengan, karena itu semua peserta didik harus memiliki perisai yang tidak lain adalah pengamalan nilai-nilai kulturalisme dan menanami nilai-nilai itu pada diri mereka masing-masing, sehingga tidak terjadi konflik-konflik bersama di dalam masyarakat. Karena tanpa nilai-nilai pluralisme dalam diri setiap peserta didik akan menjadi sebuah konflik yang mana mereka tidak saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk itu, pembekalan nilai-nilai kulturalisme adalah suatu jalan keluar untuk mengindahkan kebersamaan-kebersamaan yang ada, untuk menciptakan mereka untuk saling menghargai, menghormati, berjiwa sosial, dan lain sebagainya. Sekian yang hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.